Selamat siang Pak Pulung dan rekan-rekan semua. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kami kelompok 2 akan menyampaikan presentasi mengenai adu kekuatan minuman berenergi. Adapun kami kelompok 2 beranggotakan Arina Ayuningstias, Ayu Igarnia Firmanti, Diah Arisusanti, Hana Oktika Pertiwi, Mani Esther Maulina, dan Yeni Wulansari. Adapun beberapa hal yang menjadi latar belakang untuk persaingan antar merek ini. Di antaranya adanya produk baru setiap tahunnya, perencanaan yang efektif serta implementasi strategi, perhatian yang besar terhadap pesaing. Minuman berenergi termasuk dalam kategori dengan pertumbuhan tercepat dalam pasar minuman Indonesia, dengan volume sebesar 314 juta liter atau 56,3 juta unit cases dan pertumbuhan sebesar 12% dalam 5 tahun terakhir. Terdapat 2 varietas, yakni serbuk dan cair. Kemudian adanya persepsi sebagai food supplement sebagai peningkat vitalitas secara instan, sehingga banyak masyarakat mengkonsumsinya ketika kondisinya kurang fit. Lalu sejauh mana promosi masing-masing merek menentukan supaya dapat menjadi merek yang kuat dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa merek minuman berenergi yang beredar di Indonesia. Di antaranya Hemaviton Energy Drink, Extra Joss, Kuku Bima Energy, dan Krating Deng. Namun pada presentasi kali ini kami kelompok 2 hanya membahas tentang persaingan antara Kuku Bima Energy dan Extra Joss, di mana keduanya adalah minuman berenergi dalam bentuk serbuk. Extra Joss adalah minuman berenergi yang diproduksi oleh PT Bintang 7 dan mulai diluncurkan sejak tanggal 14 Agustus 1994. Awal mula diproduksinya Extra Joss saat itu karena belum tersedia minuman berenergi di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dibuat dalam bentuk saset agar mengurangi biaya produksi, bila dibandingkan dengan kemasan botol akan jauh lebih murah. Kemudian nama produk Extra Joss dibuat supaya mudah diingat, sederhana, berkesan segar, dan memiliki personality yang kuat dengan double S di akhir kata. Kata Joss berasal dari dialek pergaulan masyarakat Surabaya yang dikenal suka bersuara lantang dan blak-blakan, di mana bermakna manjur atau oke. Sehingga tidak mengherankan bila Bintang 7 memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran perdana produk Extra Joss saat itu, khususnya di kota Surabaya dan Malang. Formulasinya juga dibuat dalam bentuk serbuk effervescent sehingga memberikan efek segar, dan paksa pasarnya saat itu tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak dengan diluncurkannya produk Extra Joss Kit. Adapun tiap saset Extra Joss aktif mengandung taurin 1000 mg, vitamin B3 16 mg, vitamin B12 1 mikrogram, vitamin B8 25 mg, vitamin B6 1,5 mg, vitamin B1 1,2 mg, vitamin B5 5 mg, ginseng 20 mg, vitamin B2, sodium fosfat 3 mg, royal jelly 2 mg, dan trimethylxanthin 50 mg. Kegunaan Extra Joss aktif sendiri ialah untuk membantu menjaga stamina dan membantu mengatasi kelelahan. Adapun dosis dan cara penggunaan Extra Joss aktif ialah 1 saset dilarutkan dengan 300 ml air, kemudian penggunaan maksimalnya dalam sehari adalah 3 saset. Ada beberapa varian produk dari Extra Joss, antara lain Extra Joss aktif, Extra Joss blend, e-juice yang mengandung rasa buah-buahan. Kemudian yang baru-baru ini muncul saat era pandemi COVID-19 ialah
Joshi C1000 atau Joshi 1000 yang mengandung vitamin C dengan dosis 1000 mg. Adapun strategi promosi yang dilakukan oleh Extra Joss antara lain menargetkan usia konsumen, yakni pria muda berusia 20-39 tahun, serta pada tahun 2000 bekerja sama dengan KONI untuk menyelenggarakan acara Extra Joss 1 miliar, di mana dalam acara ini memberikan bonus bagi para atlet yang berhasil meraih medali dalam Olimpiade tersebut. Kemudian pada tahun 2001 Extra Joss mengadakan momen Join the Genpi, di mana acara ini disponsori langsung oleh Extra Joss dan menggait beberapa atlet hingga musisi ternama seperti Ahmad Dhani, Sujiwo Tejo, Melly Goeslaw, Sarah Sechan, Taufik Hidayat, dan Lisa Rumbewas sebagai simbol generasi biang. Kemudian pada 2002 pada pesta Piala Dunia FIFA, Extra Joss mengundang pemain sepak bola terkenal dari Italia bernama Alessandro Del Piero menjadi bintang iklannya dan meningkatkan brand image dengan cara membina hubungan emosional dengan konsumen Indonesia dengan menggelar program untuk mendukung kegiatan masyarakat seperti Kurban 1 miliar, di mana pihak Extra Joss ikut menyumbangkan beberapa hewan kurban pada saat Idul Adha. Adapun strategi promosi lain yang dilakukan oleh Extra Joss ialah pada tahun 2003, majalah Swasembada dan perusahaan riset pasar Mars memberikan Extra Joss penghargaan Indonesian Best Brand Award atau IBBA sebagai merek terbaik untuk kategori minuman energi non-cair. Dan selama 3 tahun berturut-turut dari 2001 hingga 2003, Extra Joss menerima anugerah penghargaan sebagai Indonesian Customer Satisfaction Award sebagai minuman energi dalam bentuk serbuk oleh majalah Swasembada dan Frontier. Serta pada tahun yang sama, Extra Joss menerima anugerah Asia Pacific Excellence Award serta National Consumer Quality Award untuk merek paling berharga dalam kategori minuman energi di Filipina, di mana Extra Joss juga menjadi market leader di kategori minuman energi. Dan pada tahun 2004 hingga tahun 2005, Extra Joss mengembangkan produk barunya, yakni Extra Joss X yang diluncurkan pada Januari 2004, di mana produk baru ini dikemas dalam minuman kaleng 250 ml dengan kemasan mewah dan warna kuning keemasan, serta ditujukan untuk konsumen kelas atas. Pada bulan April 2004 diluncurkan juga Extra Joss LG dengan kemasan berwarna merah yang mengandung L-glutamin. Pada tanggal 26 Mei 2005 diluncurkan Extra Joss Endurance yang memiliki kelebihan di sisi daya tahan untuk beraktivitas. Extra Joss juga melakukan reformulasi dari Extra Joss original menjadi Extra Joss Active B7 pada Oktober 2005 sebagai langkah nyata untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas. 2006 pada pesta Piala Dunia FIFA 2006, Extra Joss meluncurkan kampanye Extra Joss Laga Juara, di mana Extra Joss kembali mengundang pemain sepak bola asal Portugal yaitu Cristiano Ronaldo sebagai bintang iklan Extra Joss yang datang ke Indonesia juga dalam rangka peduli kemanusiaan untuk korban tsunami Aceh yang terjadi tanggal 26 Desember 2004. Selain itu, Extra Joss juga menciptakan genre baru dalam pesepak bolaan yang disebut boladiator dan bolaskop atau nonton bareng pertandingan sepak bola di layar lebar seperti menyaksikan bioskop yang diselenggarakan di ratusan titik di Indonesia.
Kemudian pada tahun 2007 hingga saat ini peresmian peluncuran logo baru Extra Joss. Pada saat yang sama, PT Bintang 7 menjalin kerjasama dengan PT Coca-Cola Bottling Indonesia untuk meluncurkan kemasan kaleng baru Extra Joss, yaitu Extra Joss Strike. Melalui kerjasama ini, Coca-Cola System di Indonesia berhak untuk memproduksi dan mendistribusikan Extra Joss Strike. Pada Februari 2007, Extra Joss meluncurkan varian produk baru untuk melengkapi varian Extra Joss Active rasa original, yakni Extra Joss Active rasa anggur burst kemasan warna ungu, Extra Joss Active rasa krim soda kemasan warna hijau, dan Extra Joss Active rasa apple blackcurrant kemasan merah. Varian lain Extra Joss yaitu Joss Fit resmi dipasarkan secara nasional pada bulan Maret 2008. Joss Fit adalah minuman energi yang disajikan dalam bentuk hangat. Terdapat dua varian, yakni Joss Fit Jahe dan Joss Fit Teh Madu. Pada bulan Mei 2009 diluncurkanlah E-Jus, varian baru Extra Joss dengan rasa anggur, dan C1000 Joss C1000 pada Juni 2020. Extra Joss sempat mengalami krisis ketika PT Bintang 7 ditinggal oleh Simon Jonathan pada tahun 2002, di mana beliau resign dari PT Bintang 7 untuk mendirikan perusahaan konsultan brand maker sendiri. Produk fenomenal Extra Joss sempat mengalami penjualan yang menurun dan mengalami kesulitan dalam menghadapi invasi inovasi dari pihak pesaing. Padahal sebelumnya pertumbuhan penjualan produk setiap tahunnya selalu ada di double digit. Karena salah melangkah dan melakukan blunder mengikuti karakteristik produk pesaing dan tidak percaya diri dalam mempertahankan citra produk yang sudah kuat. Solusi atau strategi perlawanan terhadap pesaing. Dalam hal ini, pesaing utama ialah Kuku Bima Energy. Extra Joss melakukan komunikasi above the line berupa berbagai bentuk promosi dan aktivitas below the line, di mana fungsinya aktivitas ATL atau above the line ditujukan untuk membangun awareness, sedangkan kegiatan BTL atau below the line dilakukan untuk membangun relationship dengan para konsumennya, seperti disediakannya fasilitas kesehatan untuk para pedagang asongan secara gratis. Produk yang kedua adalah Kuku Bima Energy, di mana Kuku Bima Energy ini adalah merek dagang dari minuman energi yang diproduksi oleh PT Sudah Muncul, yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai produk dengan bahan alaminya. Kuku Bima Energy Drink mulai diluncurkan sejak tahun 2004. Dan dalam peluncurannya, Kuku Bima Energy Drink memecahkan mitos bahwa minuman energi tidak selalu berwarna kuning dengan rasa yang serupa. Jadi, Kuku Bima Energy Drink mengeluarkan berbagai varian yang terdiri dari berbagai macam rasa dan warna, dengan kandungan yang tak jauh dari produk serupa, yakni kafein. Kuku Bima Energy Drink dilengkapi dengan vitamin B12 yang bermanfaat untuk menambah darah, serta ginseng dan royal jelly yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis minuman energi lainnya. Harga yang 20% lebih murah dibanding produk pesaing akan memberikan benefit yang lebih banyak pada masyarakat dan pedagang. Adapun mutu kualitas produk yang diberikan oleh Kuku Bima Energy Drink ialah aman dan memenuhi spesifikasi untuk uji aflatoksin, cemaran logam, dan cemaran mikroba yang dikeluarkan oleh Laboratorium PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul terbuka yang tersertifikasi KAN dan ISO 17025. Semua varian rasa Kuku Bima Energy Drink sudah tersertifikasi halal, serta
Kuku Bima Energy Drink lolos uji toksisitas subkronik berdasarkan penelitian yang dilakukan di Laboratorium Farmakologi R&D PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul terbuka tahun 2005. Kuku Bima Energy Drink didesain dalam beberapa varian rasa, yakni anggur merah Bali, jambu merah Jakarta, jeruk Pontianak, kopi, susu soda, mangga, nanas, original, dan teh. Namun untuk saat ini produk yang varian teh sudah di stop produksinya. Kuku Bima Energy Drink juga mensponsori beberapa acara, antara lain KDI yang ditayangkan oleh MNC, Dangdut Mania, Grebek Nusantara, Empat Mata, hingga Opera Van Java yang ditayangkan oleh Trans 7 dari 2019 hingga saat ini. Kuku Bima Energy Drink juga menggait beberapa public figure yang pernah menjadi bintang iklannya, antara lain Ade Rai, Chris John, Rieke Diah Pitaloka, almarhum Mbah Marijan, hingga Miftahul Hamdi. Tentunya hal ini akan semakin membuat Kuku Bima Energy Drink dikenal luas oleh masyarakat. Komposisi yang tersaji dalam tiap saset Kuku Bima Energy Drink ialah panna ginseng radik 30 mg, kafein 50 mg, royal jelly 30 mg, honey atau madu 100 mg, taurin 1000 mg, vitamin B3 20 mg, vitamin B6 HCl 5 mg, vitamin B12 5 mikrogram, dan vitamin C 40 mg. Hal ini tentunya menjadi keunggulan tersendiri bagi produk Kuku Bima Energy Drink karena menambahkan panna ginseng radix dan royal jelly yang lebih banyak dibandingkan produk saingan. Kemudian kegunaan Kuku Bima Energy Drink ialah dapat menambah stamina serta memberikan rasa segar. Dosis dan cara penggunaan Kuku Bima Energy Drink ialah 1 saset dicampur dengan 200 ml air dingin, diminum maksimal 3 saset per hari, dan 30 menit sebelum beraktivitas. Berikut merupakan varian produk dari Kuku Bima Energy Drink, antara lain Kuku Bima Energy Drink aneka rasa, dan yang terbaru adalah Kuku Bima Energy Drink C1000 yang mengandung vitamin C 1000 mg. Berikut adalah modal utama Kuku Bima Energy yang tidak dimiliki oleh minuman berenergi lain. Yang pertama adalah merek yang kuat. Menjadi merek yang sudah dikenal masyarakat luas, membuat PT Sidomuncul tidak ragu lagi dalam mengekstensifikasi merek ini ketika memasarkan produk Kuku Bima Energy Drink. Yang kedua, jaringan distribusi yang luas. PT Sidomuncul memiliki sekitar 150.000 jalur distribusi berupa pedagang jamu yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya tidak dimiliki oleh produsen minuman lain dan menjadi sebuah keuntungan bagi PT Sidomuncul sendiri. Yang ketiga, plant. Memiliki cadangan bahan baku alam yang masih belum dimanfaatkan, membuat modal yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar oleh PT Sidomuncul. Yang keempat adalah nekat dan unik. Margin penjualan yang lebih besar ke pedagang berupa harga yang 20% lebih murah membuat pedagang akan lebih tertarik untuk menjual produk ini dibandingkan dengan pesaing yang lain. Kemudian mengendorsement Dony Kusuma, di mana Dony Kusuma sendiri merupakan mantan bintang iklan Extra Joss. Lalu mengendorsement Chris John dan Mbah Marijan almarhum, membuat tema iklan yang unik di mana minuman energi tidak selalu identik dengan otot kawat, tetapi juga realitas kehidupan. Adapun strategi, inovasi, dan solusi yang dimiliki oleh
Kuku Bima Energi ialah yang pertama, untuk kategori strategi promosi below the line. Pada tahun 2004, Kuku Bima Energi mendapatkan penghargaan selaku Indonesian Best Brand Award atau IBBA dalam kategori Men Sexual Enhancer atau penambah vitalitas pria. Hal ini dikarenakan Kuku Bima Energi mengandung panax ginseng yang bisa melancarkan peredaran darah sehingga meningkatkan vitalitas pria. Kemudian pada tahun 2013, Kuku Bima Energi bekerja sama dengan RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan, dan lembaga yang lain memberikan bantuan uang tunai dan obat-obatan senilai 240 juta rupiah kepada masyarakat penderita kusta. Dan pada tahun 2015, Kuku Bima Energi memberikan bantuan biaya hidup sebagai wujud bakti untuk negeri. Dengan membawa bendera PT Sudah Muncul bekerja sama dengan PT Berlico Farma, Kuku Bima Energi memberikan bantuan biaya hidup di RSUP Dr. Karyadi Semarang pada tanggal 19 Juni 2015. Bantuan ini diberikan kepada para pasien yang kurang mampu senilai 200 juta rupiah. Program ini bertujuan untuk meringankan biaya hidup bagi para pasien selama masa pengobatan. Kemudian untuk inovasi, sejak tahun 2004, Kuku Bima Energi telah menghadirkan berbagai varian rasa, yaitu anggur, mangga, jeruk, nanas, original, jambu, kopi, susu soda. Kemudian sejak tahun 2015 dimunculkan Kuku Bima Energi Ready to Drink dengan rasa Royal Grape, Fresh Orange, dan Red Berry. Lalu solusi atau strategi perlawanan terhadap pesaing. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Extra Joss yang kala itu menjadi market leader dalam kategori minuman berenergi, yakni melakukan strategi pemasaran 4P, antara lain product, place, price, promotion. Dimana untuk produk, PT Sudah Muncul dalam produknya Kuku Bima Energi meluncurkan produk dengan kualitas yang tinggi. Untuk place, distribusi PT Sudah Muncul ini dikategorikan luas karena PT Sudah Muncul telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebelum meluncurkan produk Kuku Bima. Kemudian untuk price, harganya bersaing 20% lebih murah, sehingga memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk memiliki potensi keuntungan atau margin yang lebih tinggi. Setidaknya cukup untuk membuat mereka mau menjual produk ini. Untuk promosi dilakukan secara gencar, unik, nyeleneh, low cost namun maksimal. Seperti halnya ketika mengendorsement Dony Kusuma, di mana Dony Kusuma ini pernah menjadi bintang iklan Extra Joss. Ditengarai, ini membuat Kuku Bima akan dikenal negatif karena sosok Dony Kusuma yang melekat dengan produk Extra Joss. Namun kenyataannya penjualan Kuku Bima Energi terus bertumbuh. Kemudian ketika mengkolaborasikan atlet petinju Chris John dan almarhum Mbah Marijan, di mana Chris John bisa kalah kapan saja, Gunung Merapi bisa meletus kapan saja. Kenekatan ini justru berbuah manis karena omset penjualan meningkat sebesar 300%. Padahal biaya yang dikeluarkan PT Sudah Muncul lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya komunikasi yang dikeluarkan oleh PT Bintang 7, sang produsen Extra Joss. Pada akhirnya pasarlah yang akan menentukan siapakah yang dapat menjadi produk favorit pilihan masyarakat. Apakah yang menawarkan energi real,
seperti konsep extra joss, ataukah yang menawarkan energi persepsi dan kenekatan, seperti yang ditawarkan oleh Kuku Bima Energy. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan kami mohon saran bila apa yang telah kami sampaikan ini kurang berkenan atau kurang komplit. Semoga semuanya ini boleh menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya mengenai penjualan yang dikategorikan dalam minuman berenergi. Terima kasih, salam sehat selalu.